menyewakan saham. Maksudnya saham ini bukan kerjasama di toko. Kalau di pemerintahan kan ada, atau di lembaga-lembaga atau perusahaan menawarkan macam saham, boleh, obligasi segala macam. Misalnya Indofood, kita beli sahamnya dan ada hasil dari itu. Jadi hasilnya itu apakah halal apa haram? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Baik. Tentang menanam saham di satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Ketika kita menanam saham di situ, otomatis kan kita investasi berarti ya. Misalkan kita beli saham 25% atau mungkin 50%, atau rata-rata biasanya orang kalau ingin ada apa istilahnya prioritas dan segala macam, biasanya 51% itu ngambilnya. Kemudian nanti dari saham tersebut, karena berupa investasi, dikelola oleh satu perusahaan di sini bergerak di bidang makanan, menghasilkan laba, ada untung. Apakah untungnya halal atau tidak? Jawabannya halal. Jawabannya halal. Karena saham di sini sama dengan investasi, di mana kita menanam modal, kita menitipkan satu nominal uang untuk dikelola oleh pengelola. Bagaimana bagi hasilnya? Ini nanti sesuai dengan kesepakatan di awal. Harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalau kita tarik lafaz dari ayat Al-Qur'annya, antaradim minkum, harus saling ridho di antara kalian. Jadi antara pembeli saham atau katakan investor dengan yang mengelola dana tersebut harus ada kesepakatan di awal. Misalkan sepakat kita bagi hasilnya 60-40 misalkan, atau 70-30, atau 50-50, bebas. Yang penting di awal, dari awalnya itu sudah saling sepakati dan saling ridho. Ya, kalau yang ana fahami seperti itu. Jadi semacam kita tanam investasi uang, kemudian dikelola menghasilkan laba. Itu boleh-boleh saja, itu halal. Ya, barakallahu fikum. Yang penting dikelola untuk suatu hal yang sifatnya halal juga, dijual belikan gitu. Misalkan tadi ya makanan, yang jelas itu makanan-makanan yang halal misalkan, tidak ada masalah di situ. Kurang lebih seperti itu. Itu Ustaz, maksudnya kita mungkin beli saham itu yang kayak ada di bursa efek itu Ustaz. Baik. Ini berbeda kasus ya. Kalau tadi yang kita jelaskan pertama berkaitan dengan tanam modal atau investasi. Kasus yang kedua yang dimaksud dengan tanam saham atau beli saham yang ada di bursa efek. Ini banyak para ulama yang mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Banyak hal yang di sini melanggar aturan syariat Islam. Di antaranya di situ ada gharor, ada spekulasi, ya. Kemudian ada sesuatu yang tidak diketahui. Bahkan biasanya yang saya pahami dari orang-orang yang menjelaskan tentang saham di bursa efek itu hanya permainan angka saja, permainan angka. Ketika saya tanya, terus ini saham ini atau dananya dikemanakan? Ya katanya itu dibelanjakan kepada suatu barang. Barangnya ada nggak? Barangnya ada, tapi nggak gerak. Maksudnya gimana? Ya barang tersimpan begitu aja, kita cuman mindah-mindahin uang. Nah ini sesuatu yang tidak jelas. Ini gharor ya, nggak transparan, nggak jelas, dan bisa jadi jatuh kepada riba. Di mana ribanya? Misalkan saham ini atau dana ini dipinjamkan ke orang,
kemudian orang yang meminjam harus mengembalikan dengan bunga sekian persen. Ya jelas ini riba. Jadi kalau yang dimaksud dengan tanam saham di bursa efek atau yang semacamnya, maka ini tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan keuntungannya? Jelas keuntungannya menjadi tidak halal. Ya, karena cara kerjanya yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah masih banyak bisnisan-bisnisan lain yang halal dan jelas. Yang halal dan jelas. Saya sampaikan di sini beberapa nasihat para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum berkaitan dengan bisnis atau perdagangan yang akan membawa keberkahan. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan radhiyallahu anhu, kalau ingin bisnis kita berkah, hendaknya kita berbisnis untuk atau dalam sesuatu yang manfaatnya bisa dirasa oleh orang banyak. Jadi nggak cuman kita ngambil untung untuk pihak kita sebagai pembisnis saja, tetapi ada nilai manfaat besar, manfaat banyak untuk orang banyak. Contoh misalkan apa? Bisnis beras, bisnis sembako. Ini orang banyak mendapatkan manfaat dari sembako ini. Maka insya Allah sesuatu yang halal dan manfaatnya banyak untuk orang banyak, ini akan diberkahi. Ini salah satu kunci sukses dan keberkahan dalam bisnis, kata Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fikum. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa dijelaskan. Semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Ya, fadhal selanjutnya. Ya. Ahlan wa sahlan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, ini masalah ibadah sih saya. Ya. Sebagaimana kita ketahui selama ini, yang menyangkut dengan ibadah itu adalah semacam sholat, zakat, puasa, dan naik haji, dan mendengarkan taklim-taklimnya begini. Sedangkan dalam Al-Quran ada yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang termasuk bernilai ibadah di mata Allah? Kegiatan kita sehari-hari itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan kegiatan kita ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala? Jadi mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Ya, barakallahu fiikum. Tepatnya di surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka semua, yakni semua jin, semua manusia beribadah kepadaku. Kata para ulama tafsir, liya'budun maksudnya adalah liyuwahhiduni, agar mereka bertauhid. Jadi betul-betul beribadahnya hanya kepada Allah saja. Ibadah yang benar hanya kepada Allah saja. Terus bagaimana dengan kehidupan kita? Apa saja yang masuk ke dalam ranah ibadah ya, bernilai pahala ibadah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah. Mahdhah itu artinya murni, inti. Ibadah-ibadah yang mahdhah yang memang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuatu itu ibadah. Contoh sholat, puasa Ramadan, haji, umrah, zakat. Ini ibadah yang sudah jelas aturannya, jelas ketentuannya. Maka untuk kita mengamalkannya, ada dua hal harus terpenuhi. Pertama, kita lakukan niatnya ikhlas karena Allah, mencari penilaian dan balasan dari Allah, pahala dari Allah. Yang kedua, kita mengamalkan ibadah tersebut harus mengikuti aturan yang ada, yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Contoh sholat misalkan, kita mengerjakan sholat karena ini ibadah mahdhah, kita harus ikhlas niatnya karena Allah, dan tata cara sholatnya nggak bisa kita ngarang-ngarang sendiri. Ya, nggak bisa sholat subuh karena merasa energinya sedang seger gitu, sedang maksimal.
Kita sholat subuh jadi 4 rakaat, 6 rakaat nggak bisa. Kemudian kita tambah sujudnya dalam 1 rakaat, kalau 2 kurang, jadi 4 atau 6 kali sujud, nggak bisa. Nah, tata caranya harus sesuai dengan aturan rules yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Itu semua ada tertera aturan-aturan ibadah itu di dalam dalil Quran ataupun hadis yang sahih. Hadis itu yakni yang datang dari Rasulullah ataupun yang datang dari para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ini yang mahdhah. Yang ghair mahdhah ini sifatnya memang asalnya bukan ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti umrah haji, seperti tilawah Quran. Tetapi ketika sesuatu itu dilakukan dan ternyata sesuatu itu tidak melanggar syariat, kemudian dilakukan dengan niatan mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka bisa menjadi bernilai ibadah. Contoh misalkan, kita tadi sore-sore olahraga, futsal, main bola. Apakah main bola di dalam Islam disebut ibadah? Tidak. Hukum asalnya atau pada asalnya tidak disebut ibadah. Tetapi perkara duniawi yang hukum asalnya perkara dunia itu mubah. Semua urusan dunia hukum asalnya mubah, halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini kebalikan dari hukum ibadah atau agama. Ibadah itu hukum asalnya haram. Sujud haram, ruku haram, salat haram, hukum asalnya. Kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya, maka ketika itu harus dikerjakan. Nah, olahraga atau tadi futsal ini kan masuk ke dalam jenis, maka hukum asalnya duniawi adalah mubah, boleh atau halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kita melakukan perkara mubah, olahraga atau futsal tadi. Kemudian niatnya apa? Kalau cuma niatnya ya pengen buang keringat, ya pengen iseng aja, ya ngisi waktu kosong, ya pengen hobi aja, berarti dia mengerjakan sesuatu yang mubah tanpa ada pahala, tanpa bernilai ibadah. Tetapi ketika dia niatkan untuk sesuatu yang nanti berkaitan dengan ibadah. Contoh misalkan, saya olahraga, saya futsal karena ingin sehat. Kalau saya punya kesehatan, kesehatan ini akan saya gunakan untuk ibadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk bermajelis ilmu seperti ini, belajar agama. Untuk sholat, karena perlu energi. Untuk mencari nafkah yang halal, menafkahi anak istri, ya. Maka ini larinya jadi bernilai ibadah. Seperti itu. Jadi Islam ini luar biasa ya. Yang ibadah mahdhah kita ikuti saja aturannya yang sudah ada. Seperti apa kita lakukan. Yang tadinya bukan ibadah tetapi bisa bernilai ibadah. Yang penting sesuatu itu kebaikan yang kemudian bisa kita kaitkan manfaatnya dengan ibadah yang lain yang mahdhah tadi, maka insya Allah akan bernilai pahala, bernilai ibadah. Barakallahu fiikum. Contoh misalkan kita beli baju. Ini contoh yang lain. Ada orang beli baju itu karena ya pengen aja, karena seneng aja sama modelnya, desainnya, atau karena pengen keren. Perkara dunia, mubah ya. Selama dalam bajunya itu nggak ada yang haram-haram. Untuk laki-laki bukan sutra, tidak ada gambar-gambar yang haram, ya, tidak ada kata-kata yang haram, ya, di sablonannya, maka boleh dia beli. Ketika dia beli tujuannya hanya ya pengen berpenampilan saja dengan baju baru, berarti mubah, tidak berpahala. Tetapi ketika dia memakai baju atau membeli baju baru, niatnya untuk menutup aurat misalkan. Karena seorang muslim itu wajib menutup aurat. Kemudian saya beli baju ini agar bisa dipakai sholat. Sholat dengan baju bagus ya, menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka dia membeli baju akan bernilai ibadah, berpahala. Kurang lebih seperti itu. Ya, barakallahu fiikum. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya masalah sholat terus yang dituntun oleh Nabi. Ya. Tentunya dalam satu sholat, seperti sholat Isya, Ustaz,
kita itu tuntunan-tuntunannya Nabi itu ada bacaan-bacaan yang bisa dipilih itu. Seperti tadi contohnya doa-doa sujud, ada yang subhana rabbiyal a'la, ada yang sampai pakai bihamdi gitu kan, tambah hisab. Kita dibolehkan, dan ada Rasulullah menganjurkan gitu kan. Terus dalam sholat itu kita di satu rakaat, sekarang kita mengikuti imam itu ada yang kadang-kadang lama dia sujudnya, sementara kita baca yang pendek dan kita masih ada waktu. Apakah boleh Ustaz membaca bacaan-bacaan yang lain itu tapi yang ada tuntunannya gitu di dalam satu sholat? Atau contohnya gerakan juga Ustaz, tadinya saya misalnya At-Tahiyatul awal tangannya hanya diam gitu, terus At-Tahiyatul terakhirnya tangannya bergerak. Apakah boleh dalam satu sholat itu melaksanakan begitu? Ya, barakallahu fiikum. Di dalam sholat, di posisi gerakan sholat, ada momen yang beberapa bacaan berbeda, itu hanya boleh kita pilih salah satu. Contoh doa iftitah. Ini pilih salah satu. Ini dipilih salah satu. Tidak bisa kita menggabungkan beberapa doa iftitah. Ada yang kita bisa menggabungkan di situ beberapa bacaan atau doa. Contoh bacaan ruku atau sujud. Itu ada beberapa bacaan. Boleh kita baca digabungkan. Ya. Jadi kasus seperti tadi ketika ada seorang imam yang dia ini rukunya lama atau sujudnya lama, kita sudah baca bacaan ruku atau sujud kita, tetapi belum juga selesai ya imam dari ruku atau sujudnya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bisa kita mengulang-ulang bacaan tersebut. Subhana rabbiyal azim misalkan. Terus diulang-ulang. Sebanyak mungkin sampai imam bangkit dari rukuknya. Atau subhana rabbiyal a'la, terus diulang-ulang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sebanyak mungkin sampai imam bangkit dari sujudnya. Atau ditambah dengan bacaan yang lain, subhanaka ya, dan sampai selesai, boleh itu ditambahkan. Atau yang ketiga, boleh untuk sujud ya, kalau ruku nggak boleh berdoa di ruku. Untuk sujud terkhusus, ini boleh kita tambah dengan doa-doa umum. Ingat, di dalam sholat itu ada momen yang dibolehkan kita untuk memperbanyak doa secara umum. Bahkan tidak hanya bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, juga bisa dengan bahasa masing-masing. Yang mau pakai bahasa Minang doanya silahkan. Yang mau pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia silahkan. Kapan, di mana itu? Ketika sujud dan ketika selesai dari bacaan tahiyat akhir sebelum mengucapkan salam. Ini dua momen, dua posisi mustajab doa. Sekalipun tidak dengan doa berbahasa Arab. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi. Tidak jadi masalah. Barakallahu fiikum. Dan ingat, sujud itu menjadi tempat mustajab doa. Yang kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla adalah ketika dia sujud. Fakthiru fihi du'a, maka perbanyak doa ketika sujud. Ini tidak dibedakan antara sujud di rakaat pertama, sujud di rakaat kedua, ketiga, keempat, atau sujud yang pertama atau yang kedua, tidak dibedakan. Jadi keliru kalau ada seseorang dia memperbanyak doa di dalam sujud yang terakhir. Sehingga kalau dibandingkan antara sujud pertama, kedua, atau sujud rakaat pertama, kedua sampai rakaat terakhir, yang lebih panjang adalah sujud terakhir di rakaat terakhir. Itu keliru. Itu keliru. Justru kalau kita mau ikut salatnya Rasulullah SAW, beliau itu rakaat pertama paling panjang durasinya, termasuk ruku, termasuk sujud paling panjang. Rakaat kedua berkurang panjangnya dari rakaat sebelumnya. Rakaat ketiga lebih kurang dari rakaat sebelumnya. Rakaat keempat lebih kurang dari rakaat sebelumnya. Seperti itu. Jadi semakin bertambah rakaat semakin ringan, durasinya semakin singkat. Harusnya seperti itu. Jadi difahami ya.
Mustajab doa ketika sujud dalam sholat, semua sujud, tidak di sujud terakhir. Bahkan keliru kalau seseorang mengkhususkan memperpanjang atau memperbanyak bacaan doa di sujud terakhir saja. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kurang lebih seperti itu. Gerakan gimana? Untuk gerakan, boleh tidak kita berubah-ubah misalkan. Kadang kita tahiyatnya tidak tahrik, tidak menggerak-gerakkan telunjuk, diam saja. Kadang kita tahrik, menggerak-gerakkan telunjuk. Atau ketika sholat 2 rakaat, kadang kita duduknya tawarruk, terkadang duduknya iftirash. Ketika sujud, terkadang kita 2 tumitnya dirapatkan, terkadang direnggangkan. Ketika akan selesai i'tidal, mau turun ke sujud, terkadang kita mendahulukan tangan, terkadang mendahulukan lutut. Boleh tidak? Yang seperti itu boleh-boleh saja. Kalau berbicara boleh saja. Selama perbedaan masalah fikih gerakan sholat itu, masing-masing yang kita lakukan itu ada dalil pegangannya dan ada ulama terdahulu yang sudah berpendapat tentangnya. Jadi tidak masalah. Terkadang ini, terkadang itu kita lakukan. Ini bicara boleh ya, bicara boleh. Dalam waktu satu sholat, Tetapi bicara afdol, kalau tadi kita bicara boleh, sekarang bicara afdol, lebih utamanya kita konsisten dengan satu gerakan. Kenapa afdolnya konsisten dengan satu gerakan? Karena ketika terjadi perselisihan pendapat dalam masalah fikih gerakan sholat, ketika ada 2 pendapat atau lebih, pasti al-haq yang benar itu hanya ada salah satunya. Al-haq yang benar pasti hanya ada salah satunya. Seperti itu. Maka afdolnya kita konsisten dengan satu gerakan saja dalam satu sholat. Andai pun gonta-ganti, terkadang ini terkadang itu, tidak jadi masalah. Kalau secara hukum boleh saja. Secara hukum sah saja. Hanya saja dia meninggalkan sesuatu yang afdol. Ya, barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa dijawab, ya, semoga bermanfaat. Fadhal. Cukup menyimak, mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam atau harus membaca juga? Di sini teman-teman rahimakumullah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama fikih. Satu pendapat mengatakan, atau pendapat pertama mengatakan cukup menyimak saja. Jadi qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Ketika semua wajib dalam sholat baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat yang harus ada, tidak boleh tidak. Ketika imam membacanya keras dan terdengar oleh makmum, maka pendapat yang pertama mengatakan itu sudah terwakili oleh imam. Ini pendapat pertama, cukup imam yang membaca, makmum menyimak saja. Di antara dalilnya adalah perintah untuk diam ketika dibacakan ayat Al-Quran. Pendapat yang kedua mengatakan tetap saja walaupun imam membaca Al-Fatihah secara jahar, walaupun imam membaca Al-Fatihah secara jahar, setiap makmum, para makmum harus membaca Al-Fatihah juga. Ya, masing-masing harus membaca Al-Fatihah juga. Karena barakallahu fikum, masing-masing punya kewajiban yang harus ditunaikan berkaitan dengan rukun salat. Dan Al-Fatihah adalah rukun salat. Lalu pendapat mana yang kuat, ya? Kalau saya pribadi ketika mempelajari perselisihan seperti ini, ambo lebih condong kepada pendapat yang kedua. Lebih kuat, ini menurut beberapa ulama, imam membaca Al-Fatihah walaupun jahar, tetap makmum harus membaca Al-Fatihah. Berdasarkan dalil, bukan menurut ambo pribadi, ya, berdasarkan dalil. Hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang, tidak teranggap ada salat bagi seseorang, maksudnya tidak sah kalau dia tidak membaca Fatihatil kitab, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Dan kalau kita perhatikan redaksi hadis ini umum. Liman lam yaqra, bagi siapa saja, umum, ya.
Siapa saja di sini umum. Mau dia imam, mau dia makmum, mau dia munfarid sendirian, mau dia macam-macam. Siapapun yang sholat. Kalau tidak membaca Al-Fatihah, la sholata, maka sholatnya tidak sah. Ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Jadi tetap makmum juga membaca Al-Fatihah. Karena itu rukun sholat. Yang menentukan sah atau tidaknya sholat dia. Hanya saja berkaitan dengan tadi ayat yang tidak boleh kita ikut membaca ketika ada orang membaca, hendaknya kita menyimak. Nah, kapan waktunya, kapan momennya makmum membaca Al-Fatihah? Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, kalau imam membaca Al-Fatihah secara jahar memiliki jeda. Jadi antara ayat yang satu dengan ayat lainnya ada jeda. Misalkan dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia diam dulu, ambil nafas. Dan jeda ini bisa dimanfaatkan oleh para makmum untuk membaca masing-masing. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, diam lagi imamnya. Ini bisa dimanfaatkan oleh para makmum. Ar-Rahmanir Rahim. Ini momen atau cara yang pertama. Kalau imam ngasih space seperti itu, jeda, ya, maka itu bisa langsung dijadikan momen untuk membaca Al-Fatihah bagi para makmum. Yang kedua, bisa menyimak dulu bacaan Al-Fatihah imam sampai selesai, sampai waladdallin, kemudian bareng-bareng baca amin, ya, karena di situ ada keutamaan bareng mengucapkan amin bersama para malaikat, ya. Selesai itu baru ketika imam masuk membaca surat tambahan, kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah masing-masing. Jadi rukun hanya di surat Al-Fatihah saja. Adapun surat tambahan setelah amin, setelah Al-Fatihah, itu bukan rukun salat. Barakallahu fikum, ya. Jadi imam membaca surat tambahan, kita sebagai makmum baca Al-Fatihah masing-masing. Dan memang ini posisinya darurat, harus dilakukan, tidak boleh tidak. Kenapa? Karena kalau dinanti-nanti lagi udah nggak ada waktu, keburu ruku, keburu i'tidal, sujud, sudah nggak kebagian. Maka kata para ulama fikih ini darurat, ya, dibaca setelah amin. Wallahu taala alam. Tapi ingat, ini masalah perbedaan khilafiyah fiqhiyah ijtihadiyah. Andai ada yang mengatakan, Ustaz, saya mah cukup imam saja yang baca di salat jahar, ya silahkan. Itu ada dalil pegangannya dan ulamanya. Atau ada yang mengatakan pendapat kedua, tetap makmum juga harus baca, ya. Itu pun silahkan. Dan itu lebih kuat, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silahkan pertanyaan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Berhubung dengan masalah salat, saya ingin menanyakan salat dalam keadaan safar, Ustaz. Ya. Kadang-kadang kalau saya pribadi, kadang-kadang kita di qasar, ada kalanya kadang-kadang saya mengerjakannya di jamak. Jadi karena ganti-gantian aja kayak gitu. Jadi kalau menurut tuntunannya tuh Ustaz, kapan waktu yang tepat untuk menjamak sholat, dan kapan waktu yang tepat untuk mengqasar, dan berikutnya ketiga, kapan waktunya menjamak kasar gitu. Waktu pilihan kita yang tepat gitu. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, dalam hal sholat dalam keadaan safar ini, baik itu kita jamak qasar maupun kita jamak, saya perhatikan imam gitu setelah selesai salat tidak ada zikir, ya, bukannya badiah qabliyah, bukan, tapi zikir. Dan rata-rata saya lihat hampir berdiri aja. Apa memang begitu, Mas? Ya, mungkin ya. Dua pertanyaan, ya. Barakallahu fikum. Ana jawab yang kedua dulu. Biasanya para imam itu yang jamak qasar, ya, atau yang jamak sholat, ketika selesai salam langsung berdiri saja, iqamah lagi, tidak ada zikir, langsung iqamah ke sholat berikutnya. Apakah memang seperti itu? Ya, memang seperti itu.
udah selesai dua-duanya gitu. Nah, kalau yang dimaksud adalah selesai dari sholat yang pertama, misalkan menjama zuhur dengan asar, selesai dari sholat zuhur, memang tidak zikir, tetapi langsung berdiri iqomah, ya, baca lagi iqomah, kemudian sholat asar. Yang saya maksud yang terakhirnya, Ustaz. Nah, itu yang pertama, jadi tidak ada zikir. Untuk yang kedua, tetap ada zikir. Jadi selesai dari sholat jamak qasar atau jamak, ya, tetap ada zikir. Selesai sholat yang keduanya. Tapi Ustadz ini buru-buru, ini sedang rusuh gitu. Ingat, pilihan membaca zikir setelah sholat wajib itu ada beberapa pilihan. Misalkan seperti tasbih, tahmid, dan takbir yang dibaca, itu pertama bisa 33 kali masing-masing. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Opsi kedua bisa 25. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 25 kali. 25. Opsi ketiga, ya, ini yang terakhir, bisa 10 kali. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dan ini semua riwayatnya sahih. Semua riwayat hadisnya sahih tentang membaca tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali atau 25 kali atau masing-masing 10 kali. Ini sahih semua riwayatnya. Kenapa kok ada tuntunan sampai seperti ini? Ini menunjukkan kata sebagian ulama fikih, saking pentingnya zikir setelah sholat wajib, maka tidak boleh ditinggalkan. Sampai saking pentingnya, ya, walaupun seseorang beralasan tapi rusuh gitu, tapi sedang tergesa-gesa, sedang buru-buru, baca yang paling cepat 10 kali. Barakallahu fikum, ya. Dan gak lama kok, ya. Begitu salam baca takbir sekali atau 3 atau 5, yang penting ganjil Allahu Akbar, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Dan saya lihat para asatid ataupun para ikhwah yang sudah kenal ngaji sunnah, ini masih banyak yang kurang mengamalkan. Ini sunnah yang terlupakan. Begitu salam selesai dari sholat, itu harusnya sebelum istighfar baca takbir. Ini hadisnya sahih riwayat Ibnu Abbas. Kata Abdullah Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui selesainya sholat Rasulullah dan para sahabat kecuali kalau sudah terdengar takbir. Hanya saja bilangannya, kata para ulama di sini, ganjil. Tidak terpatok 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau 5 kali, diusahakan ganjil. Jadi Allahu Akbar setelah salam, Allahu Akbar minimal sekali atau 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru istighfar 3 kali. Kalau istighfar memang dalilnya 3 kali, astagfirullah, 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 baru Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah, ada beberapa tahlil, ya. Setelah selesai beberapa tahlil, masuk ke tadi tasbih, tahmid, dan takbir. Kalau buru-buru, ya ambil yang 10. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Ya, itu enggak sampai setengah jam. Enggak sampai 10 menit mungkin, ya. Atau 5 menit juga enggak sampai. Jadi yang benar setelah selesai sholat jamak atau jamak qasar, itu zikir tetap dibaca. Kemudian yang pertanyaan pertama, kapan sih sholat itu bisa dijamak atau diqasar atau jamak qasar? Ini bagian rukhsah, ya, ingat, ini bagian rukhsah. Rukhsah artinya keringanan. Dan Rasulullah mengatakan Allah itu sangat suka kalau rukhsahnya dilakukan oleh hamba-hambanya. Misalkan ketika safar ada rukhsah, boleh membatalkan puasa. Yang penting puasa Ramadan yang dibatalkan karena safar diqadha di hari lain. Ketika kita membatalkan, sama menggabungkan antara sholat duhur dan asar atau antara sholat maghrib dan isya, hanya itu yang bisa dijamak, digabungkan. Duhur dan asar atau maghrib dan isya. Nggak bisa, ya, isya dengan subuh. Ya, misalkan habis maghrib langsung tidur, kapan isyanya? Nanti dijamak sama subuh. Nggak bisa, ya. Itu perkara baru. Nggak bisa juga menjamak asar dengan maghrib. Tanggung lagi main futsal nih,
nanti aja sholat asarnya dijamak dengan maghrib, nggak bisa. Ketentuan jamak itu hanya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau qasar itu dipendekkan, diringkas. Rakaat yang 4 rakaat sholatnya diringkas menjadi 2. Dan qasar diringkasnya, dikurangi rakaat sholat, hanya berlaku pada sholat yang 4 rakaat saja. Jadi di sholat maghrib, di sholat subuh nggak ada qasar. Ya, qasar di qasar itu hanya berlaku pada sholat zuhur, asar, dan isya. Maghrib nggak ada di qasar. Subuh apalagi nggak ada di qasar ya. Udah 2 mau jadi berapa? Mau jadi setengah gitu. Enggak ya. Hanya yang 4 rakaat yang boleh di qasar. Diringkas dari 4 menjadi 2 rakaat. Barakallahu fikum. Ini tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu dibesar-besarkan, yang penting kita berusaha mengikuti pendapat yang lebih dekat kepada dalil yang benar. Dalam semua masalah ya, penuntut ilmu harus berusaha mengambil pendapat yang lebih dekat kepada dalil yang benar. Barakallahu fikum. Jangan suka comot-comot dari perselisihan para ulama itu pendapat-pendapat yang lemahnya. Musik halal kok, ada ulamanya. Nah, diambillah pendapat Ibnu Hazm. Pendapat yang lemah ya. Terus nanti macam-macam lagi ya. Ada ini jadi halal kok, itu jadi boleh kok. Diambil pendapat-pendapat yang lemah, yang dhaif, bahkan mungkin bisa sampai kepada dhaif jiddan dari para ulama yang itu menyelisihi dalil yang benar. Ingat, kata para ulama, mereka mengatakan, siapa yang tatabbu', sukanya mencari-cari dan mengambil-ngambil pendapat lemah dari para ulama, ketahuilah berarti dalam dirinya ada sifat ahlul bid'ah. Dan saya yakin kaum muslimin gak ada yang mau disebut ahlul bid'ah, sekalipun dia pelaku bid'ah. Gak ada yang mau disebut ahlul bid'ah sekalipun dia pelaku bid'ah. Karena ini predikat yang jelek, yang buruk gitu. Maka ingat ya, tadi, siapa yang suka nyari-nyari dan ngambil-ngambil pendapat yang lemah dari para ulama, ini perselisihan ini diambil yang lemahnya, disesuaikan dengan hawa nafsunya jadinya. Berarti ada sifat ahlul bid'ah, na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari semua kesalahan dan penyimpangan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Halo, Ustaz. Oh, Masya Allah. Terakhir. Maaf. Ustaz, kenapa buru-buru? Kalau anak kan bawa istri. Oh, gitu. Ya, silakan udah. Semua begini kan. Nggak, tadi kan sampai jam 11 Pak, ceritanya. Jadi kita tahan-tahan sedikit. Ya, jadi saya mau nanya ini Ustaz, terkait dengan apa yang disampaikan dari awal tadi dan kemudian sesi yang terakhir juga. Intinya kita bicara tentang sholat dan memaknai sholat kan gitu. Ya. Nah, jadi nah kita mau fokus nih Ustaz, maksudnya fokus apa ya? Nggak, sepertinya kita fokus di apa? Fikih, maksudnya di bacaan, tentu itu untuk supaya kita bisa apa namanya, bisa nyambung gitu ya. Bahasanya kita harus paham gitu kan, jadi kita bisa khusyuk kan gitu. Nah di balik itu Ustaz, kita mau tanya, kan sering kita ada, saya juga kurang paham ya dengan dalil apa mendirikan sholat, istilah seperti itu. Nah mendirikan sholat itu kan efek setelah kita sholat, apakah seperti itu betul apa tidak, itu satu yang saya mau tanyakan ya, terkait dengan ini. Karena kalau kita bicara ke orang lain di luar Islam, sering kita ngomong Pak Ustaz ya, maksudnya sholat itu bagus, itu mengajarkan kita bersih, mengajarkan kita untuk terhindar dari perbuatan jelek gitu kan, mengajarkan kita disiplin waktu dan segala macam lah gitu kan. Nah tapi kalau kita lihat praktek-prakteknya gitu loh ya, maksudnya implementasi daripada sholat, kita fokus di fikihnya, kita fokus gitu loh kan, membahas itu gitu, tapi di aplikasinya itu gimana gitu. Maksudnya aplikasi yang saya mau bicarakan ya, mungkin terakhir tadi Ustadz bilang akhlak gitu kan Kak. Nah mana nih yang kita mau fokus gitu loh, karena saya lihat di forum-forum kita selama ini, intinya
kita abai gitu loh dengan hal-hal yang seperti itu. Contohnya kebersihan, kita abai gitu. Kayak di sholat tadi di atas kita sholat ngaji gitu kan, itu kan tempat sholat. Itu botol-botol aqua berserakan gitu loh kan, seperti itu. Nah ini apakah ini tanda-tanda kita salah fokus apa gimana nih gitu? Satu Pak. Terus kemudian waktu juga gitu. Sering gitu kan, kita janji waktu jam sekian kita harus ini datang tapi nggak datang gitu. Jadi nah kita fokus mana gitu. Nah akhlaknya apakah ibadah-ibadah apa namanya syariah ya. Kalau orang bilang ini ya apa ya namanya bukan syukuri ya apa, lupa saya ngomongnya. Maksudnya ritualnya gitu loh. Ritual. Ini fokusnya kemana ini? Apa fokus ke akhlak apa kemana gitu? Karena nggak ketemu gitu. Orang selalu fokus ke situ. Seperti Ustaz bilang tadi kan, ya dengan istri mungkin bermasalah pergi ke sini. Bisa jadi fokus menuntut ilmu ke sini gitu. Tapi di rumah kacau gitu kan. Protes gitu kan. Nah, nggak mau gitu. Nah mana ini gitu kan? Ini kita nggak bisa orang lain ya. Mungkin diri kita sendiri juga gitu loh. Nah satu lagi kita bandingkan dengan dengan dunia luar gitu, di luar Islam rupanya kan kalau kita lihat, nah kita bisanya justifikasi aja gitu loh kan. Oh itu dia Islami itu di sana gitu. Kayaknya negaranya bersih, lingkungan bersih, tepat waktu apa gitu kan. Nah tapi kita sendiri nggak konsen ke situ gitu. Nah jadi lebih muaranya itu kalau nggak difokuskan ke situ gimana jadinya gitu kan. Yeah. Nah ini yang saya mau tanya. Barakallahu fiikum. Terakhir ini sorry. Terakhir ini tadi ada titipan, maksudnya masalah safar tadi. Iya. Yeah. Nah ini untuk puasa berlaku nggak tuh? Paman Jakarta Bogor. Rukhsah berlaku. Berlaku. Iya. Bahwanya kita nggak puasa juga boleh gitu loh. Nggak puasa boleh. Kalau itu puasa wajib, tinggal diqadha di hari lain. Kalau itu puasa sunnah, ya nggak perlu diqadha. Misalkan tadi itu sebelum Muharram, safar kan? Ya udah safar dari Jakarta ke Bogor. Boleh-boleh saja tidak puasa sebelum Muharram, nggak masalah. Ya. Cuman ketika berusaha untuk, bulan puasa. Termasuk bulan puasa. Cuman bedanya kalau puasa wajib harus diqadha, diganti di hari lain. Kalau puasa sunnah tidak harus diqadha, diganti di hari lain. Hanya saja memang ulama selisih pendapat ketika seseorang berpuasa, mana yang lebih afdol, apakah dia tetap melanjutkan puasanya ketika safar atau dia membatalkan puasanya untuk mengejar rukhsah safar. Pendapat yang paling mantap jawabannya adalah dikembalikan kepada kondisi orang tersebut. Kalau dia lelah, dia nggak kuat, capek, haus ya, sehingga badannya lemah karena puasa sambil safar, maka afdolnya dia batalkan puasa. Kalau anjuran untuk mengambil rukhsah itu lebih senang itu bagaimana Ustaz? Iya, kalau dia ternyata lebih seger, lebih masih kuat untuk melakukan puasa, afdolnya ketika itu dia lakukan puasa. Kenapa? Karena mengejar pahala yang berlimpah. Seperti puasa Ramadan, jelas kan puasa wajib. Atau sebelum Muharram tadi kan jelas keutamaannya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Seperti itu. Jadi ada pendapat ulama yang dikembalikan kepada kondisi orang tersebut. Kalau rukhsah itu dilakukan dan itu dicintai oleh Allah, ini mutlak. Itu mutlak. Artinya tadi teman-teman yang nggak puasa karena safar, nggak bisa kita salahkan. Yang tetap ngotot puasa ya, sampai futsalnya juga kecapean, nggak bisa kita salahkan. Gitu. Masing-masing mengambil jalan kebaikan, insyaallah taala. Tentang masalah tadi, salat, jelas di Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Keji dan kemungkaran. Jadi kalau kita fokus ke salat, itu akan ada perbaikan. Tahapannya batin dulu, kemudian lahir. Bukan lahir dulu kemudian batin. Enggak, ya. Karena percuma seseorang rapih kerjanya, kemudian dia bersih bajunya, rapi misalkan tempat simpan sandalnya,
seperti di Swedia atau di Belgia, ya, rapih macam-macamnya, tetapi batinnya rusak. Batinnya rusak, artinya mungkin akidahnya rusak, agamanya nggak ada, percaya Tuhan juga enggak, percaya akhirat juga enggak, percaya surga neraka juga enggak, percuma. Dan ini yang terjadi di beberapa negara orang-orang kafir. Subhanallah, kalau kita lihat ya, tata kotanya luar biasa, indah, rapih, bersih ya, baguslah. Tetapi mereka nggak percaya Tuhan. Sehingga apa kelakuannya? Banyak orang dari mereka, orang-orang kafir itu yang punya anak sebelum menikah. Dan itu lumrah. Kumpul kebo, lumrah. Nah ini, didahulukan lahiriah daripada batin. Percuma. Ya. Adapun sholat, kalau kita fokus ke sholat, maka ini yang paling pertama akan memperbaiki batin kita. Memperbaiki batin kita. Kita terhindar dari kesyirikan, terhindar dari bid'ah, terhindar dari maksiat, ya, dari dosa-dosa besar dan seterusnya. Kemudian nanti tahapan selanjutnya adalah perbaikan lahir. Itu akan mengikuti. Dan firman Allah tidak bisa dibantah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Tidak bisa dibantah kalau sholat itu akan membawa perubahan untuk lebih baik. Kalau ternyata orang-orang banyak yang sholat tetapi kok seakan-akan nggak ada bukti real gitu, hasil real. Yang salah bukan sholatnya, tetapi yang salah adalah orang yang sholatnya. Ada sesuatu yang salah. Apakah niatnya yang belum sempurna ikhlas karena Allah, atau tata caranya yang belum sesuai dengan ajaran Rasulullah, atau salah dari tadi tahapan-tahapan dan cara-cara dia memahami bacaan sholat, gerakan sholat tidak dia tempuh. Khusyuan dalam sholat nggak dia dapatkan. Karena saya yakin ketika seorang muslim yang dia benar-benar berkualitas sholatnya, itu berpengaruh kepada aspek kehidupan lainnya. Pasti. Ya, mau nggak mau pasti. Karena Allah yang akan membimbing dan menolong dia. Ketika misalkan contoh kecil tadi, kenapa kita sholat berjamaah tetapi kok botol-botol sampah-sampah berantakan di mana-mana? Ah, berarti belum benar kitanya. Bukan sholatnya yang salah, tetapi ya, mulai dari yang bertanya salah di situ. Kemudian yang menjawab juga ada salah ya. Kita semua ada salah. Ya. Kenapa kita sholat tetapi kita tidak memperhatikan lingkungan? Ini jelas jadi introspeksian dan muhasabah untuk kita semua. Sedikit lagi boleh, ya. Maksudnya ini logika apa namanya ya, berpikir, maksudnya mulai dari penyampaian ayat yang Ustaz sampaikan tadi, ya. Intinya tujuan sholat itu ujungnya itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di antaranya itu. Di antaranya. Ya. Maksudnya salah satu tujuannya. Salah satu tujuan, betul. Maksudnya kita bicara tujuannya ini nih. Ya. Jadi metodenya ini gitu loh kan. Nah intinya sholat itu salah satu cara kan gitu. Salah satu cara. Kita capai tujuan itu gitu. Ya. Nah maksud saya mungkin saya bicara tadi bukan fokusnya ke sini, fokus itu maksud saya. Jadi kalau kita nggak tahu nih tujuannya ini gitu loh. Nah gimana kita bisa mau fokus di sini gitu? Oh iya betul. Ya seperti itu. Kalau kita nggak tahu keutamaan suatu amalan, nggak bisa kita fokus di situ. Contoh nih, contoh mudahnya udah. Ada orang nggak nikah-nikah. Maaf ya, bukan nyindir ya. Ada orang nggak nikah-nikah. Di antara hal terbesar kenapa dia nggak nikah dan nggak berani nikah, karena dia nggak tahu keutamaan menikah. Karena dia nggak tahu keutamaan menikah, karena dia nggak tahu kenikmatan menikah dan kebaikan menikah. Ya, tetapi kalau kita sampaikan kepada dia keutamaan menikah, misalkan An-Nur ya menyebutkan Allah akan berikan kecukupan kepada orang yang menikah. Yang dia fakir, Allah beri kecukupan karena nikah. Ya. Kemudian di surat Ar-Rum, Allah akan berikan ketenangan hidup bagi orang yang menikah. Allah akan berikan kasih sayang, cinta pada orang yang menikah. Dan sederet keutamaan menikah, apalagi kita tambah dengan pengalaman orang-orang yang menikah, bla 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 bla. Pasti orang itu ketika sudah paham pasti akan fokus untuk mencari
jodoh. Seperti itu, betul. Jadi kita semua harus lebih mengenal dan mengetahui apa saja keutamaan sholat, apa saja efek dan dampak positif dari sholat, baik untuk dunia kita ataupun akhirat kita. Insya Allah kita akan lebih fokus untuk memperbaiki sholat kita. Dan memang masalah sholat ini bukan pelajaran yang temporari, tetapi seumur hidup. Ya, seumur hidup kita memperbaiki sholat ini seumur hidup. Belajarnya setiap waktu, prakteknya setiap waktu, terus ya kita seumur hidup berjuang untuk memperbaiki sholat kita. Semoga Allah mudahkan ya untuk kita agar lebih baik lagi insyaallah taala. Ini yang bisa disampaikan. Selebihnya kepada moderator. Jazakumullah khairan.